bahkan tanpa sadar kita pernah menjadi pelaku, korban, atau penonton. Pernah dengar kalimat gak? Ah, cuma bercanda doang, atau jangan baper, santai aja kali. Ternyata kan kalimat itu cuma dengan sepele, tapi buat sebagian orang itu bisa jadi muka awal dari psikologis mereka yang panjang. Karena itu, di podcast kita kali ini mengangkat judul Stop Normalisasikan Bullying, luka psikologis yang sering dianggap sepele. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam pembahasan ini. Jadi, kalau teman-teman tahu ternyata bullying itu nggak selalu soal kekerasan fisik. Seringkali juga bentuknya itu cuma ejekan, julukan, atau panggilan paling menyenangkan orang tua, body shaming, atau komentar yang sering merendahkan. Masalahnya, hal-hal seperti ini pula yang sering dibungkus dengan kata canda. Padahal, tidak semua canda itu lucu, apalagi kalau yang menjadi sasaran itu tersakiti. Ya betul, dampak bullying itu juga secara psikologis sering terlihat pada teman-teman. Hal begitu bisa jadi minder, kehilangan percaya diri, merasa gak diterima, atau bahkan takut untuk berrelasi atau bersosialisasi dengan orang lain. Jauh lebih beratnya lagi, banyak korban bunuh diri bukan karena mereka kuat, tapi takut dianggap lemah atau bahkan dianggap lebih sensitif. Ya teman-teman, disinilah normalisasi bullying itu jadi berbahaya. Ketika kita yang melihat bullying itu sedang terjadi, atau pura-pura nggak tahu atau membiarkan, kita sebenarnya sedang memberi ruang pada bullying itu sendiri. Padahal kan, satu tindakan kecil aja seperti menegur, membela, atau sekedar mendengarkan bisa punya dampak besar buat korban bullying tersebut. Menghentikan bullying itu bukan cuma tugas korban atau pihak sekolah, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai Tuhan dan sesama manusia. Nah, sebelum kita tutup nih, aku mau bertanya, apakah Rena pernah dulu menganggap dirinya itu kena bullying atau dibullying oleh seseorang? Iya sih, aku nggak menganggap itu sebagai bullying, tapi mungkin mereka itu anggap bullying. Aku pernah kita ya secara fisik, dulu aku waktu SMP kan rambutku ini agak curly sedikit, lalu kulitku agak sawonakan dan hidungku agak gendut. Mereka tuh menghina fisikku dan usia dan segala macamnya. Namun aku menganggap itu bukan sebagai bullying, tapi mungkin sebagai orang itu menganggap bullying yang masih dalam kasta yang rendah. Jadi aku sih menganggap bullying sebenarnya aku tuh biasa saja, tidak terlalu berhati, karena mereka tidak terlalu sering membuli aku. Jadi aku tidak jadi korban yang benar-benar korban bullying. Nanti tidak terdapat efek samping ya dari bullying tersebut Sejauh ini kalau kamu masalah bagaimana? Kalau saya waktu masa-masa SMP, karena kami dulu berteman 3 orang. Kalau bisa dikatakan 3 orang ini kami pertemanannya toksik. Nah, di suatu ketika saya tidak punya duit, nah saya diajak nih ke Sandi toko untuk makan bakso bersama. Tetapi karena saya bilang saya tidak ada duit, saya mau minjem uang mereka. Malah di situ saya malah dibilang, "Ih, kamu nih ya, tidak modal dikit dong." Nah, dari perkataan itu modal dikit dong. Saya kan merasa, terus saya diam, saya merenung sejenak. Apa karena saya salah ya minjem duitnya? Ternyata perkataan itu sampai sekarang saya ingat. Nah, itu mungkin entah apa, itu mungkin efek samping dari bullying yang saya terima, atau bahkan karena perkataan itu mereka anggap lagi bercanda gitu. Itulah korban kami informasi dari korban. Berarti bullying itu bukan hal sepele, dan luka psikologis itu tidak selalu dilihat oleh mata. Teman-teman, mulai sekarang mari kita lebih peka dengan kata-kata dan sikap kita, karena apa yang menurut kita biasa itu bisa jadi sangat menyakitkan bagi orang lain. Nah, jangan juga membiarkan bullying itu jadi budaya yang terus menerus dinormalisasikan di generasi sekarang. Teman-teman, jadi cukup sekian podcast kami. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga obrolan singkat ini bisa membuka pikiran dan menumbuhkan
Sampai di kesempatan berikutnya, dan ingat, stop normalisasikan bullying. Oke, bye.